Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Cinta Fauridi Putri, PP 1910921044. Saya kelas MLLP TSF. Baiklah, Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan manajemen lalu lintas perjalanan kota. Tugas 3, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan TSF oleh Cinta Fauridi Putri, BP 1910921044. Perencanaan Manajemen Lalu Lintas. Ini adalah peta atau Google Maps dari lokasi penelitian saya, yaitu dimulai dari Gedung Nasional Maharajo Dirajo sampai Bank Syariah Indonesia Batu Sangkar. Jaraknya yaitu lebih kurang lebih dari 500 meter. Pertama yaitu identifikasi masalah lalu lintas. Yang pertama, geometri jalan pada persimpangan. Pada jalan Soekarno-Hatta ini, perencanaan geometri jalannya adalah tipe jalan perkotaan satu arah dengan 2 lajur tak terbagi. Lebar jalurnya yaitu 7 meter, bahu jalannya lebih kurang 2 meter di sebelah kiri jalan, tidak ada median, hambatan samping, sedang, alignment jalan datar, trotoar di sebelah kanan jalan. Kedua itu persimpangan. Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi di mana 2 atau lebih ruas jalan bertemu. Di sini arus lalu lintas mengalami konflik. Salah satu konflik persimpangan yaitu terjadinya konflik bersilangan atau webbing terjadi pada bundaran lalu lintas. Nah, di sini dapat kita lihat di sini dapat kita lihat ada 2 buah gambar di mana ini adalah persimpangan 3 dan ini adalah simpang 4 dan di tengah-tengahnya ini terdapat bundaran yaitu Tugu Monumen. Selanjutnya yaitu struktur dan kondisi jalan. Pada ruas Jalan Soekarno-Hatta Batu Sangkar ini, struktur dan kondisi jalannya masih tergolong sangat baik, namun ada beberapa jalannya yang berlubang atau bekas tambal dari jalannya. Yang kedua, yang selanjutnya itu pelengkapan jalan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 25, disebutkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa lampu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerang jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah kerusakan jalan pada Jalan Soekarno-Hatta di mana terlihat jalannya berlubang-lubang, namun masih dikategorikan masih tergolong baik. Nah, ini adalah perlengkapan jalan yaitu marka jalan. Nah, di sini marka jalannya sudah hampir sedikit memudar tapi masih dapat dilihat dengan jelas. Nah, di ini adalah rambu jalan yaitu menunjukkan arah arus jalan. Nah, ini adalah APILL atau alat pemberi isyarat lalu lintas, yaitu berupa lampu merah kuning hijau atau rambu lalu lintas. Nah, selanjutnya ini ada zebra cross, tempat menyeberang jalan. Nah, di sini itu ada alat penerang jalan. Selanjutnya itu penggunaan jalan selain untuk peruntukannya. Nah, di sini penggunaan jalan yang digunakan di ruas Jalan Soekarno-Hatta yang pertama itu sebagai tempat informasi, di mana di pinggir jalan dipasang baliho-baliho atau iklan. Nah, di sini juga kita dapat lihat kemacetan pada ruas Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kemacetan ini disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan samping.
Nah, dapat kita lihat bahwa hambatan samping pada jalan ini yaitu dapat dikategorikan sedang. Karena di sini dapat kita lihat banyaknya pedagang kaki lima, serta juga ada parkiran di pinggir jalan, sehingga menghambat proses arus lalu lintas. Nah, selanjutnya itu tata guna lahan pinggir jalan. Tata guna lahan pada Jalan Soekarno-Hatta ini digunakan pada pembuatan gedung nasional yang terdapat di depan persimpangan, dan ini adalah bangunan SD dan ada juga diperuntukkan sebagai tempat berjualan kaki lima serta tempat parkir. Selanjutnya itu pengaturan dan kinerja lalu lintas. Dalam pengaturan lalu lintas biasanya diatur oleh polisi di titik-titik arus padat. Biasanya polisi berdiri pada persimpangan dekat sekolah dan persimpangan di dekat pasar. Umumnya, kinerja ruas jalan merupakan pengukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada suatu ruas jalan. Umumnya, dalam menilai suatu kinerja jalan dapat dilihat dari kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan rata-rata, waktu perjalanan, dan tundaan, dan serta antrian melalui suatu kinerja ruas jalan. Selanjutnya itu volume lalu lintas. Berdasarkan keputusan Menteri Nomor 14 Tahun 2006 tentang manajemen lalu lintas, yang disebut volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu. Untuk menentukan lalu lintas di suatu ruas jalan, kita perlu mengetahui atau mengambil data di mana data-data di waktu jam sibuk di ruas jalan tersebut. Jam sibuk ini adalah waktu di mana lalu lintas di suatu ruas jalan mencapai volume maksimal. Jam sibuk ditentukan dari survei penjajahan volume lalu lintas. Selanjutnya itu tingkat kerusakan jalan. Nah, di sini tingkat kerusakan jalan secara teknis masih dikategorikan tidak terlalu rusak berat, namun terdapat di berbagai titik jalan yang berlubang-lubang. Selanjutnya, perkiraan volume lalu lintas yang akan datang. Perkiraan volume lalu lintas yang akan datang dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan lalu lintas normal, yaitu lalu lintas yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Kalau dianggap pertumbuhan penduduk sebanding dengan pertumbuhan lalu lintas, maka pertumbuhan lalu lintas dapat diperkirakan. Jika pertumbuhan penduduknya naik, maka volume lalu lintas yang akan datang juga dapat dikatakan naik. Dan itu semakin membaiknya ekonomi masyarakat, maka masyarakat akan mampu meningkatkan jumlah pemilikan kendaraannya sehubungan dengan kebutuhan sarana transportasi. Nah, selanjutnya itu kinerja perlengkapan jalan. Berdasarkan survei yang dilakukan, dapat kinerja perlengkapan jalannya yaitu adanya lampu lalu lintas dengan kondisi ada dan berfungsi dengan baik. Yang kedua itu marka jalan ada namun sedikit pudar. Yang ketiga itu penerangan jalan kondisinya ada dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu ada rambu lalu lintas, trotoar, kondisinya ada dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. Pengemudi merasa nyaman ketika melewati Jalan Soekarno-Hatta, tetapi pada waktu jam-jam puncak seperti pagi dan sore, pengemudi mulai tidak nyaman berkendara dikarenakan adanya hambatan seperti macet pada titik tertentu dan lebar jalan yang berkurang karena pedagang dan yang berjualan, serta kendaraan atau angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat. Nah, itulah presentasi saya. Nah, selanjutnya kita akan lihat melalui Google Maps. Nah, selanjutnya kita akan lihat ruas Jalan Soekarno-Hatta melalui Google Maps. Nah, di sini dapat kita lihat adalah persimpangan. Ada 4 persimpangan, simpang 4 di sini, dan di sini juga dikategorikan sebagai persimpangan yang dimana di tengah-tengahnya terdapat bundaran Tugu Monumen. Nah, di setiap persimpangan ini terdapat rambu-rambu lalu lintas dan juga ada zebra cross-nya. Nah, di sini juga bisa kita lihat penggunaan tata guna lahannya, yaitu ada yang menggunakan sebagai baliho tempat pengiklanan. Nah, di sini juga dapat kita lihat juga terdapat gedung nasional di pinggir jalan. Nah, di sini juga terdapat papan informasi atau TV iklannya.
Selanjutnya yaitu di samping kiri dari ruas jalan ini terdapat lapangan. Lapangan ini adalah lapangan Cingdomato. Nah, di sini juga terdapat marka jalannya dan juga ada marka untuk parkirnya, namun sudah terlihat memudar. Nah, di sini juga terdapat taman-taman kotanya. Dan di sini juga dapat kita lihat bahwa ada lubang-lubang, namun lubang-lubang ini juga tidak terlalu berpengaruh terhadap arus lalu lintas atau terhadap pengendara lainnya karena masih tidak terlalu buruk. Nah, di sini terdapat SD dan di depan SD ini juga terdapat zebra cross untuk penyeberangan. Nah, di sini kita dapat lihat ada rambu-rambu lintas, yaitu rambu parkir. Nah, di sini dapat kita lihat adanya papan-papan baliho atau periklanan yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada yang lewat. Nah, di sini hambatan sampingnya juga kita dapat lihat bahwa di sini ada pedagang mobil. Nah, ini meskipun dia berdagang di tempat parkir, namun bisa juga mempengaruhi arus lalu lintas. Dan ini adalah simpang 3. Ada di sini juga terdapat pos polisi yang mengatur biasanya arus lalu lintas. Dapat kita lihat kondisi jalan pada saat ini yaitu tidak terlalu macet atau tidak terlalu sibuk. Nah, di sini juga terdapat persimpangan 3. Nah, pada ruas jalan Batu Sangkar ini, dia menggunakan jalan dua lajur satu arah, sehingga mampu mengurangi kemacetan pada ruas jalan ini. Nah, di sini juga terdapat trotoar tempat pejalan kaki hanya di sebelah kanan, namun di sebelah kirinya digunakan sebagai tempat penjualan kaki lima atau pedagang, serta tempat parkir. Nah, di sini juga dapat kita lihat juga ada tempat parkir dan tempat penjualan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hambatan sampingnya itu sedang karena dipengaruhi oleh orang-orang yang parkir di sini serta pedagang yang berjualan. Nah, di sini kita lihat bahwa adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat. Nah, ini juga akan mempengaruhi arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Nah, di sini dapat kita lihat ada simpang 4. Nah, untuk jenis kendaraan di sini yaitu ada motor, ada angkutan bus, angkutan pribadi, serta masih ada menggunakan angkutan tradisional yaitu kuda bendi. Nah, selanjutnya yaitu ada marka jalan dan masih hambatan sampingnya ada toko atau tempat-tempat berjualan. Nah, di sini juga sampai di sini. Nah, di sini juga terdapat simpang 3 dan sinilah titik akhir saya melakukan penelitian. Dapat kita lihat di sini masih ada rambu lalu lintas dan setiap rambu lalu lintas pasti ada tempat penyeberangan jalannya masih terlihat jelas. Dan di sini juga ada rambu lalu lintas yaitu serta di sini juga terdapat rambu lalu lintas. Baiklah Pak, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.